Haleluya. Bagaimana saudara kabar hari ini? Saya percaya saudara dalam keadaan yang baik. Dan kembali lagi kita ada di dalam mesbah doa pada malam hari ini. Dan biarlah sepanjang mesbah doa menjadi persembahan kita, persembahan yang kudus dan hidup di hadapan Tuhan karena saudara menyembah Tuhan. Jadikan penyembahan kita ini, jadikan hidup kita menjadi penyembahan yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita naikkan pujian, penyembahan, arahkan hati kita tertuju hanya kepada Tuhan. Pujian dan syukur, pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Mari angkat tanganmu, katakan ku tak hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tak hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Mari katakan pujian dan syukurku, pujian dan syukurku. Benar Tuhan, kami mau membawa semua syukur kami, apapun keadaan kami. Hati ku persembahkan. Kami mau belajar memberi persembahan. Tubuh kami menjadi persembahan yang hidup. Sadar bila ku ada, kesadaran kami hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Benar Tuhan, kami tahu ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kami sadar dengan sepenuhnya ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tak hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam
kemuliaan-Mu. Katakan ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Katakan ku tahu yes Lord, hidupku kami serahkan hidup kami. adalah penyembah. Biar hidup kami menyembah-Mu Tuhan. Takkan ku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku Tuhan, segenap hidupku persembahkan. Mari sembah Tuhan. Oriana rana lama yaso, Rokana rana lama yasi. Hidup kami adalah penyembahan. Shikarana lama yasu. Haleluya. Syarala barala 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 batakana rala bayasi. Oh haleluya. Koryana rala bayasana rana lambo. Kami bersyukur inilah hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami sadar dengan sesungguhnya semua yang terjadi dalam hidup kami, semua karena kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya layak kalau kami bersyukur kepadamu. Itu sebabnya Tuhan kami layak untuk berterima kasih kepadamu. Sebab begitu nyata perbuatan-Mu dalam hidup kami. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Benar. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu, tebus hidupku. Kami percaya Nama-Mu sangat berkuasa, sanggup bangkitkan
harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya ku aman dalam-Mu. Kau tak pernah gagal Tuhan, tak pernah gagal. Rencana-Mu terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depan ku jagakan. Tak pernah gagal rencana-Mu terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depan ku dalam-Mu. Katakan sekali lagi, kasih-Mu, kasih-Mu, karya-Mu benar Tuhan, sangat benar. Kau pegang hidupku, benar Tuhan, dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu, nama-Mu, amin, amin, berkuasa, amin, amin, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku, yes Lord, di dalam-Mu, semua pengharapan kami. Hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya ku aman dalam-Mu. Tak pernah gagal, tak pernah gagal rencana-Mu terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depan Kau sediakan. Pernah gagal, kami percaya tak pernah gagal rencana-Mu terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depan ku dalam-Mu. Oranala pasyakanara, koranala musyidi karalam, rikanara nara moyaso, rikanalamu rikarana ralabayasa narana lampu. Oh hallelujah, oh hallelujah, oh
Kau sumber pengharapan kami, Kau sumber kekuatan kami, Kau sumber segalanya bagi kami. Kau sumber segalanya, Kau sumber segalanya. Oh, bagi kami. Kau pusat pengharapan kami. Kau yang tahu masa depan kami. Bahkan Kau yang memegang tangan kami. Kalau semuanya itu menjadi milik-Mu, tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Bahkan hidup kami pun milik-Mu. Tidak ada yang perlu kami khawatirkan sebab Tuhan menjadi sumber dalam hidup kami. Kau segala-galanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah kepada kami, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Dalam nama Yesus. Setiap kita yang siap diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin. Wow. Luar biasa. Saudara, satu hari saya ngepost di dalam Instagram saya. Saudara kalau pengen bertanya lewat Instagram boleh ya. Karena pada waktu saya post, saya tulis begini nih. Ada tanggal berapa ini ya? Bulan Desember sih. Tuhan selalu mengabulkan doa kita apabila kita meminta sesuatu kehendak-Nya, bukan kehendak kita. Pada waktu saya post itu, banyak sekali orang yang meresponi. Yang pertama ada yang bilang amin. Tapi ada yang bertanya, bagaimana kita bisa tahu itu kehendak-Nya? Sebab banyak doa saya yang tidak dijawab oleh Tuhan, tidak dikabulkan oleh Tuhan. Loh, tapi kenapa ayat itu berkata begitu? Coba ya. Jadi, kalau saudara mau tanya apa sih Pak yang menjadi topik pembicaraan Mesbah ini? Kalau saudara mau tanya judulnya Pursue Your Purpose. Kejar tujuan hidup saudara. Ya, tapi saya akan bicara mengenai bagian yang pertama, doa. Oke. 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat, tolong Harki bisa baca 1 Yohanes pasal yang kelima. 1 Yohanes pasal 5, ayat yang ke-13 dan 14. 1 Yohanes ya, bukan Yohanes. 1 Yohanes pasal 5, ayat yang mungkin ya mulai dari ayat yang 13, 14, 15 ya. Pengetahuan akan hidup yang kekal. Ayat 13, semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Ya. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita. Wow. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Ya. Ayat 15, dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Wow. Saudara kalau membaca ayat ini, saudara punya satu understanding. Saya akan mulai ayat 14. Dia bilang gini, ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita. Wow. Jadi Tuhan senang mengabulkan doa kita jikalau ada syaratnya. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya
menurut kehendaknya. Jadi begini, saya akan, saudara, kalau kita masih dari kanak-kanak secara rohani, maka permintaan-permintaan kita itu kenapa banyak tidak dikabulkan oleh Tuhan? Karena permintaan-permintaan kita itu untuk memuaskan kita. Sehingga banyak orang Kristen yang struggle. Kenapa? Karena apa yang dia butuhkan atau apa yang dia inginkan itulah yang diminta. Bahkan banyak orang Kristen yang ketika permintaannya belum dikabulkan Tuhan, lalu dia puasa dengan tujuan supaya permintaannya dikabulkan oleh Tuhan. Nah, ini namanya bukan puasa, ini namanya mogok makan. Orang mogok makan supaya tuntutannya dipenuhi, bukan puasa itu, mogok makan supaya tuntutannya dipenuhi. Kekristenan sama sekali berbeda dengan apa yang banyak orang pikirkan. Sekarang saya mau jelaskan pelan-pelan. Waktu kita kanak-kanak, kita selalu menagih janji Tuhan. Waktu kita kanak-kanak rohani, kita selalu, Tuhan kami klaim. Betul nggak? Kita minta, kemudian kita klaim. Kenapa? Semuanya untuk kebutuhan kita, semuanya untuk apa yang saudara perlukan. Dan itu menjadi Kristen selfish, atau Kristen yang mementingkan diri sendiri. Pak, bagaimana supaya doa kita makin hari makin banyak dijawab? Ini bahkan Tuhan tuh beri ayat yang menggaransi. Inilah keberanian percaya kita kepadanya bahwa Ia mengabulkan doa kita. Dia garansi semua doa saudara dikabulkan, bukan cuma dijawab. Sebab jawaban doa itu ada bilang ya atau dikabulkan, bilang wait atau tunggu. Yang ketiga no. Yes, wait, or no. Tapi yang pertama, Tuhan bilang aku akan mengabulkan, artinya memberi yes kepada semua doamu. Jenis doa yang bagaimana yang membuat Tuhan selalu mengabulkan doa saudara. Saudara mau dong? Ini orang Kristen itu selalu pengennya itu hasil akhir. Pengennya, wah doa saya dikabulkan. Enggak salah sih, enggak salah. Tapi kadangkala kita tidak suka prosesnya. Yang Tuhan mau itu saudara bertumbuh dari kanak-kanak rohani menjadi pribadi yang dewasa rohani. Sekarang pertanyaannya, Pak, gimana? Saya juga pengen dong. Oke, kita belajar. Kalau saudara pengen, perhatikan ya, ada yang tanya kepada saya, Pak, bagaimana saya tahu sih Tuhan akan mengabulkan doa kita kalau kita meminta sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Pertanyaan saya, Pak, kata dia, gimana kita bisa tahu itu kehendaknya? Sekarang saya akan tuntun saudara step by step. Coba Harki baca Efesus pasal 2. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Ya. Oke, silakan. Ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Perhatikan, kita ini ciptaan Allah dalam Kristus Yesus, buatan Allah. Setiap buatan Allah atau setiap seseorang membuat sesuatu barang, dia pasti punya tujuannya. Bahkan tujuan itu telah ditetapkan sebelum benda itu dibuat. Contoh, orang membuat kursi, pasti tujuannya apa? Untuk bisa duduk. Kalau orang bisa duduk di kursi, maka dia disebut sukses. Kalau kursi diduduki dan playot, berarti dia tidak sukses. Tapi kursi tidak bisa berfungsi seperti kamera. Saudara kalau lihat, kenapa saudara bisa lihat saya, padahal saya berbicara tidak di depan saudara. Tapi kenapa bisa datang di tempat saudara? Karena ada kamera. Kamera walaupun kecil tidak sebesar kursi, tapi dia powerful. Kenapa? Memang dia didesain untuk merekam gambar dan suara yang datang.
Nah sekarang, saudara juga sama. Kalau kursi saja ditetapkan punya tujuan, saudara untuk sukses dalam hidup ini, saudara mesti pursue God's purpose. Saudara mesti kenali apa yang menjadi tujuan Tuhan, kenapa saudara ada di muka bumi ini. Karena dia bilang gini, Tuhan mau supaya kamu ada di dalam rencana yang dipersiapkan Allah sebelumnya, sebelum saudara ada di muka bumi ini. Jadi dengan kata lain, saudara dan saya mesti menemukan purpose atau tujuan Tuhan. Nah saudara, sekarang lihat saya masih ingat ada seorang hamba Tuhan namanya Rick Warren. Dia sangat senior dan sangat saya respect kepada hamba Tuhan ini. Dia menolong jemaatnya dengan menyatakan ada 5 tujuan kenapa saudara ada di muka bumi. Nomor 1, worship. Saudara dan saya untuk menyembah Tuhan. Kalau saudara menyembah Tuhan, saudara pasti berkenan kepada Tuhan. Oke? Yang kedua adalah untuk apa aku ada dalam dunia ini? Untuk ministry, untuk melayani orang lain. Kalau tadi menyembah Tuhan, kemudian worship, ministry, artinya saudara dan saya mesti belajar melayani. Kalau saudara on the way sedang melayani Tuhan dan melayani sesama, you are on the track on God's purpose. Yang ketiga, fellowship. Tuhan mau supaya saudara berfellowship dengan Tuhan di dalam ibadah dan fellowship dengan teman-teman saudara di dalam ibadah raya dan di dalam care cell atau kelompok sel. Fellowship penting. Kalau saudara tidak punya komunitas, maka saudara lonely. Itu sebabnya Tuhan mau, kenapa kau ada di bumi? Supaya fellowship satu dengan yang lain. Oke? Lalu kemudian Tuhan mau juga setelah saudara tadi worship, saudara ministry, kemudian fellowship, kemudian saudara juga untuk evangelism atau memberitakan apa tuh? Injil Tuhan. Tuhan ingin supaya saudara bersaksi akan kebaikan Tuhan. 5 ini ya. Tuhan ingin supaya saudara juga melayani Tuhan, tapi juga saudara juga memberitakan Injil Tuhan. Kalau saudara melakukannya, apa yang terjadi? Saudara sedang melakukan tujuan yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup saudara. Saudara, kata abad itu dalam bahasa aslinya dia adalah worship. Abad tuh, penyembahan. Pekerjaan saudara juga abad. Saudara bekerja itu juga sebuah penyembahan. Sehingga saudara pekerjaanmu harus dipersembahkan sebagai bagian daripada penyembahan saudara. Itu sebabnya kalau saudara bekerja, saudara melakukan apa saja, itu bagian daripada bagian pertama, worship. Oke? Lalu kemudian kalau saudara sudah mengenali, saudara sudah mau belajar melayani, saudara sudah belajar mau berfellowship satu dengan yang lain, terus kemudian saudara mau belajar untuk memberitakan Injil Tuhan, semua yang saudara kerjakan di muka bumi ini, kalau saudara ada pada tujuan dan apa yang didesain Tuhan, rencana Tuhan dalam hidupmu, saudara apa yang saudara perlukan akan memenuhi kriteria yang tadi. Sekarang tahapan yang kedua. Apa tahapan kedua yang harus saya sadari, yang harus saya tahu, Pak? Bagian yang kedua, saudara mesti belajar mengenali dengan lebih spesifik. Kalau saudara sudah mulai berjalan pada rencana Tuhan, pada tujuan Tuhan, saudara mulai harus bertanya secara spesifik bagian yang kedua. Dari ayat ini, Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, pekerjaan apa yang dipersiapkan Tuhan sebelumnya?
itu saya sebut dengan destiny ilahi. Setiap orang punya panggilan yang berbeda. Sekalipun semuanya harus melakukan penyembahan. Tapi saudara mesti secara spesifik tahu apa yang menjadi tugas panggilan saudara secara spesifik. Sekarang saya kasih contoh. Pada waktu saya muda, saya melakukan general. Saya melakukan semuanya. Worship, I do it. Saya kerjain. Ministry, saya lakukan, saya kerjakan. Saya fellowship, saya juga kerjakan. Saya lakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Saya berfellowship dengan orang lain. Dan saya juga memberitakan Injil. Tetapi saya tetap sebagai mahasiswa dan bekerja dan melakukan tugas sebagai mahasiswa. Setelah selesai, kemudian saya bekerja. Saya melakukan pekerjaan sebagai bagian dari apa? Penyembahan saya kepada Tuhan. Kerjakan kalau saudara tidak ada sesuatu yang Tuhan bicara, jalanlah dengan panggilan yang Tuhan berikan. Jalan dalam destiny yang Tuhan tetapkan. Tetapi one day, sama seperti Tuhan memanggil Musa, tadinya dia aman, tinggal di tempat yang nyaman, Tuhan akan mengarahkan saudara pada panggilan spesifik. Itu yang saya sebut dengan destiny hidup saudara. Tuhan punya rancangan. Dan pada waktu dia mengarahkan panggilan yang spesifik, Tuhan selalu bikin gara-gara. Tuhan senang bikin gara-gara. Jadi kalau Tuhan bikin gara-gara, saudara tiba-tiba mengalami problem. Musa ada problem. Tapi itu bukan problem. Problem yang terjadi sebenarnya dia harus belajar bahwa Tuhan sedang mempersiapkan dia menuju kepada destiny yang Tuhan mau. Apakah Musa sebelumnya tidak berjalan dalam destiny? Berjalan, tapi belum pada destiny yang spesifik yang harus dia kerjakan. Yaitu mengeluarkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Sama seperti saya juga. Tidak semua orang kayak Musa, enggak semua orang kayak saya. Saya enggak kayak Musa. Saya pribadi, setiap saudara harus tahu. Ada orang yang di samping saya ini, namanya Bapak Harki. Dia tuh dipanggil Tuhan spesifik. Dalam apa? Dimensi doa, pujian, penyembahan. Dia pintar lagunya. Dia kalau nyembah luar biasa. Kalau dia pimpin pujian, banyak orang diberkati. Tetapi saya tidak tahu. Apakah dia sudah sampai kepada panggilan Tuhan yang spesifik? I don't know. Tapi saudara mesti mengetahui bahwa setiap orang harus berjalan. Nah, yang terpenting bukan jawaban doanya. Banyak orang mengejar dikabulkan doanya. Dikabulkan doanya itu adalah akibat dari perjalanan saudara pada panggilan Tuhan yang sesungguhnya. Jelas ya? Jadi jangan kejar, kenapa doa saya nggak dijawab? Kenapa? No. Ini Kristen kanak-kanak. Kalau Kristen dewasa yang ditanya gini, Tuhan, kau mau apa dengan hidupku? Saudara, pada waktu saya mulai bertanya, saya nggak minta A dan minta B. Tuhan Yesus berkata, aku mau kamu melayani aku. Pada waktu saya dengar Tuhan, aku mau kamu melayani aku. Saya ngerti maksudnya, selama ini saya juga melayani, bukannya nggak melayani. Tapi saya ngerti maksudnya Tuhan yang dimaksudkan, aku mau kamu melayani aku sepenuh waktu, tinggalkan pekerjaan. Waduh, saya pada waktu dengar itu kayak halilintar tengah bolong, saudara. Tapi pertanyaannya, mau atau tidak berjalan dalam panggilan yang Tuhan berikan? Setiap orang ada yang jadi businessman, ada yang jadi politikus. Seperti Daniel, ada yang dipanggil businessman. Seperti Abraham, businessman Abraham. Ishak, dia punya domba banyak tuh, dia businessman tuh. Tapi ada yang dipanggil seperti Daniel. Yusuf, dia orang-orang di pemerintahan, di karir politik. Tapi dia tetap melakukan penyembahan, dia tetap memberitakan Injil, dia tetap fellowship dengan teman-temannya, Sadra, Mesa, Abednego.
bersekutu. Dia kersel nggak? Kersel dia. Dia menyembah Tuhan, tapi di politik. Nah, kalau saudara bisa menemukan apa yang menjadi tujuan spesifik Tuhan, why you are on earth, kenapa saudara ada di muka bumi, saudara menemukan bagian yang kedua. Pada waktu kamu menemukan panggilan utama dalam hidupmu, itulah sebenarnya saudara sedang on the track. Kalau saudara sedang berjalan dalam panggilanmu itu, kau akan mengalami 3 hal ini. Yang pertama, kamu akan melihat. Yang pertama, penyertaan Tuhan secara ilahi. Kamu akan lihat, Yusuf, walaupun dia orang lain belum ngerti apa yang jadi destiny dia. Tapi waktu dia masuk di dalam sumur, sekalipun teman-temannya saudara bermaksud untuk menghabisi dia, ingat, ada penyertaan Tuhan. Yang kedua, dengarkan, ada perlindungan Tuhan. Yang ketiga, ya ini yang suka saudara, ada penyediaan Tuhan. Nah, orang suka belum mengalami proses, belum mengikuti prosesnya, belum berkenan kepada Tuhan, maunya doanya semua dijawab. Nah, ini Kristen kanak-kanak. Saya berdoa jadilah Kristen dewasa. Enak kok saudara, enak banget. Enak banget, ikut Tuhan itu enak, enak banget. Waktu awal gimana Pak? Susah banget. Awalnya gimana? Wah, struggle. Karena kita punya impian yang berbeda dengan impiannya Tuhan. Saya tidak pernah bercita-cita jadi pendeta. Musa tidak pernah bercita-cita dia ada di padang gurun. Dia nggak pernah bercita-cita mengeluarkan Israel dari tanah Mesir. Never. Yusuf juga nggak pernah bercita-cita dia akan masuk sumur, masuk penjara. Nggak pernah punya cita-cita itu. Dia juga nggak pernah cita-cita suatu hari dia jadi penasihatnya Firaun. No, nggak pernah. Tapi Tuhan yang tahu untuk apa kita dilahirkan di muka bumi. Dan kamu harus kejar itu apa yang menjadi rencana Tuhan. Pursue God's purpose. Kejar apa yang menjadi panggilan Tuhan. Kamu akan mengalami 3 ini. Penyertaan Tuhan secara supranatural. Supranatural. Perlindungan secara supranatural. Penyediaan secara supranatural. Jadi pada waktu Yusuf masuk, saya sekarang bisa cerita ini. Karena saya sudah berjalan 37 tahun berjalan dengan Tuhan. Dulu ketika saya kanak-kanak, saya tadi ceritakan pada saudara. Tapi setelah saya berjalan, saya makin tahu bahwa mengikuti proses perjalanan bersama dengan Tuhan, it is more important, jauh lebih penting daripada doa yang dikabulkan. Tetapi akibat saudara mentaati Tuhan, akibat saudara berjalan dengan Tuhan, dan saudara mau mengikuti apa yang menjadi rencana Tuhan, jangan heran ada orang yang dipanggil Tuhan jadi pendoa syafaat terus ya. Dia bisnismen tapi berdoa syafaat terus panggilan dia. Ada walaupun cuman jual kacang aja bisa diberkati. Ada pendoa syafaat hanya tambal ban diberkati. Jadi punya bengkel, punya tempat oli. Tuhan bisa memberkati apa aja. Doanya jadi jawab semua karena dia berjalan dalam panggilannya. Setiap orang ada panggilan yang berbeda-beda. Dan waktu saudara berjalan, waktu Yusuf masuk sumur, tangan Tuhan melindungi. Ruben mengambil, nggak jadi, Tuhan panggil orang Midian lewat, dijual dia. Lewat ya, pembunuhan hilang. Kenapa? Ada perlindungan. Kok nggak bisa mati sebelum rencana Tuhan terjadi dalam hidup saudara? Saudara itu kayak aktor aktrisnya Tuhan. Kok nggak bakal mati? Dan bahkan aktor dan aktris, kalau saudara lihat syuting film, aktor itu cuma duduk diriasin. Siapa yang bawa alat-alat rias? Ya disiapin semua, ada tukang rias. Saudara sama, kalau saudara berjalan dalam rencana Tuhan, saudara itu bahkan tidak minta pun diberi. Saudara nggak pernah memohon diberi. Why? Karena itu semua perlengkapan menuju destiny yang Tuhan mau tetapkan.
Itu sebabnya di 1 Yohanes pasal yang kelima tadi, biar kata jelas, Tuhan itu akan mengabulkan, Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Nah, kita kadang-kadang kita motongnya di bagian mengabulkan doa kita senang. Tapi menuju dan menuntut berjalan dalam kehendaknya, itu lebih penting, saudara. Yusuf tidak pernah meminta dia dipromosikan, dia pikir menjadi manajer babu-babu di rumah Potifar, itu dia pikir the highest calling. Oh, this is the highest position. Tuhan bilang belum masih ada. Siapa bilang itu? Tuhan mau angkat Yusuf lagi, dia lebih tinggi. Tidak pernah minta, tapi Tuhan kasih. Why? Karena Tuhan punya rencana dalam hidup saudara. Oleh karena itu, sekarang kalau gitu Pak, kalau gitu saya pilih mana ya Pak? Menuntut doa-doa itu terjadi atau memilih untuk menyelaraskan hidup sesuai dengan firman? Saran saya, bagian yang kedua ini, saudara tidak ada cara lain kecuali saudara berjalan bersama dengan Tuhan dan mengejar destiny yang Tuhan telah tetapkan dalam hidup saudara. Pada waktu saudara berjalan dalam destiny yang Tuhan tetapkan, apa yang terjadi? Saudara, semuanya Tuhan akan mengabulkan semua doa kita. Bahkan saudara akan terheran-heran melihat perbuatan Tuhan yang kagum dan mengherankan. Nah, tadi yang pertama ada tujuan umum, ya toh? Kenapa saudara ada di muka bumi? Yang kedua, saudara menemukan apa yang menjadi panggilan Tuhan yang spesifik dalam hidup saudara. Tujuan Tuhan yang spesifik dalam hidup saudara. Sekarang yang ketiga. Kalau saudara sudah berjalan dalam destiny yang Tuhan tetapkan. Yang ketiga ini, saudara akan dipakai Tuhan untuk mempermuliakan namanya. Jadi kalau saudara sudah level yang ketiga, saudara tidak lagi butuh untuk dirimu. Itu sebabnya makanya dia mengabulkan semua doamu. Kenapa? Karena kamu meminta sudah tidak untuk dirimu lagi. Karena kamu akan dipakai untuk mempermuliakan namanya. Jadi doamu sudah berbeda jauh. Itu sebabnya doa-doamu banyak dikabulkan. Atau dengan kata lain semua dikabulkan. Karena saudara sudah nggak punya agenda pribadi dalam hidupmu. Saudara hanya ingin mempermuliakan namanya. Itu sebabnya bagian yang ketiga ini. Saudara, bahkan kadang-kadang kita nggak minta diberitahu oleh Tuhan. Diberitahu oleh Tuhan. Contoh ya, contoh. Pada waktu itu gereja kita masih ada di nyewa di mall, di WTC Mall. Saya even minta aja belum minta. Tapi Tuhan bilang, waktu saya baca Keluaran pasal 26, saya baca ayat yang pertama sampai ayat 10, saya baca itu Musa membuat bait Allah dengan 5 tangkap dan 5 tangkap, atasnya 6 tangkap. Itu bisa-bisanya Tuhan bicara kepada saya, bangun rumahku dengan 6 ruko, 12 ruko. Belum minta, ada orang minta ruko, nggak dikasih. Kenapa kok nggak dikasih? Dia belum tahapan yang tadi. Saudara, lebih penting mengikuti prosesnya daripada saudara permintaan yang kelihatan. Makanya ada orang yang memaksa mau membeli ruko dan harus nyicil sampai mencicil. Tapi, saudara, saya yang belum waktunya menurut saya karena baru melayani jemaat, baru bisa bernafas, bayar rentalnya, bayar alat-alat yang kita sewa. Tuhan sudah memberikan yang belum pernah kita minta. Apalagi kita minta. Setelah dikasih tahu, sekarang ganti saya minta. Tuhan,
Kalau Tuhan mau 12 ruko, saya berdoa supaya Tuhan sediakan duitnya. Saya masih ingat, waktu saya minta dibayar 12 kali DP-nya, itu saudara direkturnya bilang, nggak mungkin, impossible. Apakah saya tetap berdoa? Ya berdoa, karena Tuhan yang suruh. Bukan lagi untuk aku, tapi untuk kemuliaan namanya. Coba saudara, ada orang bisnis yang satu jungkir balik, yang satu tuh nikmat karena Tuhan mau memakai dia untuk mempermuliakan namanya. Bukan untuk dia supaya punya duit banyak. No. Tetapi orang ini apakah duitnya banyak? Duit banyak itu akibatnya. Jadi waktu itu Bapak berdoa, ya berdoa. Gemeter nggak? Gemeter. 12 ruko, ada ibu tanya sama saya, Pak, 12 ruko itu beli, apa nyewa? Saya jawab, beli. Ibu itu berkata, Pak, uangnya dari mana? Saya jawab, dari Tuhan. Lalu kemudian dia nyengir, ya udah nggak apa-apa Pak, kalau dari Tuhan, asal bukan dari jemaat ya Pak ya. Langsung orang itu lari. Waktu itu dia lari, kemudian dalam hati saya, oh ibu ini nggak mau diberkati. Padahal kalau ada proyek itu kesempatan jemaat diberkati. Tapi anyway karena masih muda jemaat. Masih bayi-bayi jemaat di kala itu. Dan kemudian saudara, setelah diberi 12 kali bayar. Gantian saya bilang sama Tuhan, Tuhan ini gantian, saya berdoa. Tuhan jangan permalukan saya ya. Dikasih 12 DP bayar dan mereka minta saya tanda tangan cek. Nah sekarang gantian saya posisinya. Tuhan saya tanda tangan. Walaupun Tuhan yang nyuruh, tapi saya yang tanda tangan. Kalau ini tidak ada duitnya, Tuhan nggak dikejar. Aku Tuhan yang dikejar sama polisi, bukan Tuhan. Please Tuhan. Tolong setiap bulan harus ada duitnya. Saudara bisa ngerti? Doa saya lebih kencang lagi. Kenapa? Tapi saya percaya kenapa? Karena Tuhan yang menginginkannya. Saudara 12 bulan, saya masih ingat. Setiap kali membayar, bulan yang pertama, bendahara telepon bagian keuangan. Pak, tinggal 2 hari loh Pak. Kita harus bayar. Jangan ngomong begitu, jangan mengintimidasi begitu ngomongmu. Jadi gimana Pak? Masih ada 2 hari. Gitu lapornya. Pak, masih ada 2 hari untuk bayar. Gitu ya. Jangan mengintimidasi. Pak, tinggal 2 hari. Jangan gitu. Saudara tinggal sehari. Tiba-tiba dia telepon. Pak, tinggal sehari. Kita kasih tahu jangan bilang tinggal sehari. Masih ada 24 jam pembayaran harus kita lakukan. Ngeri sih. Ikut Tuhan bolak-balik kan saya bilang. Ngeri, sedap. Kenapa? Waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Itu hanya ujian saja. Adakah uangnya pada harinya? Semua ada. Tinggal hari yang terakhir. Saya tidak pernah tahu dari mana itu persembahan jemaat. Jebret pada hari terakhir. Tiba-tiba bisa bayar. Dan 12 bulan. Ngeri-ngeri. Jantung berdebar-debar. Kenapa? Ada duit nggak nih? Ada duitnya. Tetapi ayat ini, saudara semua yang didoakan, Tuhan akan mengabulkan semua doa kita. Karena kita meminta sesuatu sesuai dengan apa saudara? Kehendaknya. Pak, bayar bisa lunas. Lunas tuh untuk kebaktian. Bagaimana? Nah, kalau saudara sudah tahu kehendak Tuhan, saudara doamu berbeda. Karena saudara berdoa, Tuhan, ini keinginanmu, ini kehendakmu. Kalau kehendakmu, ya sudah aku percaya. Nah doa ini tanpa pressure kepada Tuhan. Saudara tidak ada pressure, tidak ada doa lagi. Tuhan, kalau Tuhan nggak tolong, aku nggak percaya. Nggak ada lagi. Kenapa? Lewati proses, berjalan dengan Tuhan. Orang yang sudah diproses, berjalan dengan Tuhan, dia cuma ada satu kata, percaya. Cuma nggak ada lain. Walaupun keadaannya berbeda dengan janjinya, nggak apa-apa. Percaya. Percaya. Makanya saudara Tuhan mengabulkan doa kita apabila kita meminta sesuai dengan kehendak. Saya berdoa kebenaran ini menolong saudara.
Dan saya tidak bisa jabarkan satu persatu. Kenapa kehendak Tuhan yang mana? Karena setiap kehendak Tuhan bagi Musa berbeda dengan kehendak Tuhan bagi Yusuf. Kehendak Tuhan bagi Yusuf berbeda dengan kehendak Tuhan bagi Daud. Dan Daud pada waktu itu dia minta, Tuhan, tolong ya, karena aku udah sampai di lapangan nih. Ini waktu ketepelku ini pengali-aliku aku lempar, aku minta kena jidatnya ya. Batu itu bukan lagi Yusuf. Tenang tuh, aku pasti kabulkan. Kenapa? Karena itu rencananya, itu kehendaknya. Bahkan waktu dilempar tangan Daud, zet, ada dorongan tangan malaikat. Psst, mungkin 10 atau 100 kali lipat. Walaupun ada ketopong, bisa kena di tengah-tengah dan nembus. Batu sama ketopong, ini kan ada ketopongnya sudah. Gimana bisa kena jidatnya? Ya ada bornya malaikat. Malaikat yang ngebor dulu supaya batu bisa masuk ke jidatnya dia. Bagi Tuhan, tidak ada yang sukar dan tidak ada yang mustahil. Oleh karena itu, senangi prosesnya. Kejar rencananya. Kejar tujuan Tuhan dalam hidupmu. Itu sebabnya ada satu lagu yang saya tulis. Pada waktu saya menulis lagu ini, saya menyadari betul bahwa kadang-kadang keinginan saya berbeda dengan keinginan Tuhan. Tetapi dari perjalanan saya mengiring Tuhan, lebih baik ikut Tuhan. Karena bebannya lebih ringan. Walaupun nampak di dunia lebih berat. Tetapi, saudara, hidup kita makin indah. Selaraskan hidup kita. Saudara akan lihat banyak doamu dijawab. Itu sebabnya banyak orang tanya sama saya, Bapak itu kalau doa ya, lagi ngomong ya, kok besok bisa jadi kenyataan? Bapak lagi hari ini ngomong doa besok jadi kenyataan. Kenapa? It's not for me, bukan untuk saya, tapi untuk kemuliaannya. Kalau itu semua dijawab, Tuhan yang dimuliakan. Kalau saudara punya hati yang begitu, jangan heran banyak mujizat terjadi dalam hidup. Saudara, banyak pokok doa yang sudah masuk dan kita pengen doakan. Dan pokok-pokok doa ini juga didoakan di menara doa kita. Di menara doa kan ada doa 24 jam. Dan saya pengen berdoa buat saudara untuk semua pokok doa yang sudah masuk. Dan saya berdoa, apapun kesukaran saudara, datang kepada Tuhan. Dan Dia sumber jawaban. Katakan, ku dekatkan hatiku padamu, ku condongkan pikiranku padamu, selaraskan kehendakku mengikutimu, ku relakan, Kau membentuk, ku dekatkan. dekatkan Mari bawa hidupmu kepada Tuhan. Padamu ku condongkan pikiranku padamu, Mari selaraskan selaraskan kehendakku mengikutimu. Ku relakan kau membentukku, sebab ku mengerti kehendakmu yang terbaik bagiku. Jalan di depan tak seorang pun yang tahu, hanya Yesus yang menjamin hidupku. Sebelum saya berdoa untuk pokok-pokok doa, saya rasakan ada sesuatu yang sedang mengalir. Ada di antaramu yang sedang bertanya ini kepada Tuhan. Tuhan, kejadian buruk yang menimpa aku ini sebenarnya Tuhan ikut campur tangan atau tidak? Tiba-tiba ayat ini keluar dan ini untuk kamu yang mendengarkan ini. Tuhan berkata, Tuhan turut bekerja dalam mendatangkan kebaikan. Dalam segala sesuatu yang kamu alami, Tuhan akan mendatangkan kebaikan.
baik keadaanmu hari ini ada yang tidak menyenangkan atau keadaanmu yang kurang baik, Tuhan turut bekerja. Jangan down, jangan down. Kalau itu saudara angkat tanganmu. Sebelum saya berdoa untuk pokok-pokok doa, saudara yang Tuhan bicara kepadamu hari ini, yang kau bertanya, keadaanku yang tidak baik ini Tuhan turut bekerja apa tidak? Aku berdoa supaya kau angkat tangan sekarang. Angkat tangan, angkat tangan. Tuhan lihat tangan-tangan. Lihat tangan-tangan yang diangkat. Kau berkata, kau turut bekerja Tuhan. Untuk mendatangkan kebaikan. Anak-anakmu yang sedang mengalami tidak baik, Tuhan dapat merubahnya menjadi kebaikan bagi mereka. Dan untuk kemuliaan namanya. Saudara, kata Tuhan, ikuti apa yang menjadi keinginan Tuhan. Nanti semuanya berubah. Apa yang kau alami seperti tekanan hari ini, semua tiba-tiba berubah. Sebab jalan tidak bisa kamu selami. Jalannya Tuhan berbeda dengan jalanmu. Seperti langit dan bumi. Serahkan hidupmu. Izinkan Dia mengarahkanmu kepada destiny yang Tuhan mau. Sebab Dia punya rancangan indah dalam hidupmu. Sebab ku mengerti kehendak-Mu, yes Lord, yang terbaik bagiku. Jalan di depan tak seorang pun yang tahu, hanya Yesus yang menjamin hidupku. Sebab jalan-Mu indah, sebab jalan-Mu indah, sungguh tak terselami. Ku mengikuti rencana-Mu. Yes, ikuti rencana Tuhan. Aku tahu Tuhan, masa depan indah bersamamu. Sekarang angkat dua tanganmu yang sakit sekarang. Angkat tanganmu. Begitu banyak pokok-pokok doa yang saudara yang sakit. Angkat tanganmu. Tuhan lihat tangan-tangan yang diangkat. Aku berdoa Tuhan supaya sakit tidak menyebabkan kematian mereka. Tapi sakit akan menyebabkan kemuliaan-Mu dinyatakan. Aku berdoa dalam nama Yesus supaya Engkau berkenan untuk menjamah. Tuhan, aku berdoa supaya kiranya Engkau berkenan jamah. Dan oleh bilur Yesus, umat-Mu disembuhkan. Yang sakit jantung disembuhkan. Pembuluh darah disembuhkan, yang mampet disembuhkan, yang sakit ginjal disembuhkan, yang sakit pankreasnya disembuhkan, yang sakit perut disembuhkan, yang sakit kepala disembuhkan, yang sakit lutut disembuhkan, yang sakit tulang disembuhkan, yang sakit rematik disembuhkan. Dalam nama Yesus. Orala pasyakana. Kau punya rencana yang indah. Kau punya rencana yang dahsyat. Oleh karena itu aku menyerahkan umat-Mu. Oradalabashikanananam. Oradalabashikanaralabata. Rikanararabushedekara. Kau tahu apa yang menjadi pergumulan mereka. Kau tahu apa yang menjadi pergumulan mereka. Tuhan jamah. Jamah. Sekarang saya mau berdoa untuk saudara, untuk pekerjaan saudara yang sedang bergumul. Untuk pekerjaan saudara, untuk bisnis saudara, untuk keuangan saudara. Yang saudara hari ini sedang berdoa. Yes, angkat tanganmu, angkat tanganmu. Rubah doamu kata Tuhan. Apa yang menjadi keinginan hatimu? Tuhan. Coba saudara berdoa, Tuhan mau apa sih dengan hidupku? Kata Tuhan. Nanti tiba-tiba bisnismu, pekerjaanmu diarahkan Tuhan kepada rencana yang Dia siapkan bagimu. Dan saya sudah berjalan 37 tahun bersama dengan Tuhan. Dan saya lihat rancangannya jauh lebih bagus daripada rancanganmu.
Dan lihat tangan-tangan yang diangkat. Aku berdoa arahkan mereka pada destiny yang Tuhan tetapkan. Supaya mereka mengerti rencanamu. Aku berdoa dalam nama Yesus, berkati usaha mereka, berkati kerjaan mereka. Arahkan pekerjaan mereka supaya mereka mengalami breakthrough dalam keuangan. Seperti kau menuntun Yusuf, mengalami breakthrough dalam keuangan, breakthrough dalam pekerjaan, breakthrough di dalam bisnis yang dikerjakannya. Tuhan membuat anak-anakmu berhasil. Terima kasih. Orang-orang yang punya hutang, Engkau menolong dan memberkati mereka. Piutang-piutang yang ada dalam perusahaan mereka hari ini dibayar dalam nama Yesus. Aku berdoa Tuhan kiranya Engkau berkenan menjamah mereka. Yes, satu persatu, tidak terkecuali. Kau omnipresent, dimanapun mereka berada, Kau ada bersama mereka. Sekarang angkat tanganmu untuk saudara yang punya pergumulan keluarga. Yang saudara suami istri kurang harmonis. Dan saudara pengen punya anak. Mungkin saudara udah berlama, bertahun-tahun saudara menikah dan Anda belum punya anak. Dan mungkin ada di antaramu yang pengen punya jodoh. Dan sudah lama pengen dapat jodoh dan belum dapat jodoh. Angkat tanganmu sekarang. Orarala basyakanarala patakanarala bosyedekaran. Rekanarala matakorada bosyakada. Tuhan lihat tangan-tangan yang diangkat. Berikan Tuhan anggur baru dalam pernikahan mereka. Supaya rumah tangganya harmonis. Berikan understanding bagaimana berkomunikasi dengan baik. Supaya mereka bisa bahagia. Aku berdoa Tuhan mereka yang memerlukan mujizat untuk punya keturunan ilahi. Berikan Tuhan, buka kandungannya. Pada saat mereka berhubungan, Roh Kudus menaungi mereka. Dan lahirlah keturunan ilahi. Saudara, kemarin di Natal anak tiba-tiba ada seorang ibu mengejar saya. Dan kemudian dia bilang gini, Pastor Wiryo, saya mau bersaksi. Dia sedang menangis, sambil menangis saya pikir mau bersaksi apa si ibu ini. Dengan dia menggendong seorang anak. Dia bilang nih, saya sudah melakukan, saya pengen punya anak. Dan saya udah melakukan bayi tabung, saya udah melakukan inseminasi buatan. Tetapi bertahun-tahun saya gagal dan banyak mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Tetapi ketika saya didoakan dan saya mengangkat tangan dan saya mau mempercayakan, menyerahkan hidupku kepada Tuhan, saat itu justru terjadi mujizat. Kadang-kadang saudara nggak ngerti apa yang menjadi rancangan Tuhan. Temukan apa yang menjadi rencananya. Dan saudara akan melihat hal yang dahsyat. Tuhan, aku berdoa untuk mereka yang Tuhan, untuk mereka yang memerlukan jodoh, memerlukan pasangan hidup. Berikan pasangan hidup yang terbaik. Sehingga dia tidak keliru menemukan pasangan hidup. Beri pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Berikan pasangan hidup yang seiman. Jauhkan daripada pasangan hidup yang salah. Aku berdoa dalam nama Yesus. Kau yang memperhatikan mereka satu persatu. Oh my God, my God, my God. My God. Umatmu yang akan melakukan transaksi Engkau berkati. Supaya tidak ada Tuhan yang menipu mereka. Jauhkan dari semua penipuan. Aku berdoa dalam nama Yesus. Engkau selalu yang memperhatikan. Engkau Tuhan yang selalu mengabulkan doa. Lebih daripada apa yang dapat kamu pikirkan. Tuhan, hari ini biarkan umatmu menikmati perjalanan bersamamu. Mari kekasih-kekasih Kristus, angkat dua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah hidupmu. Diberilah kekuatan proses berjalan dengan Tuhan. Diberkati bisnismu, diberkati keuanganmu, diberkati kesehatan. Berkat yang berasal dari Allah Bapa, kasih dan cinta dari Tuhan Yesus. Persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat malam saudara, saya berdoa kebenaran akan menolong saudara ya. Jadi orang Kristen yang dewasa, yang kuat. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa di mesbah doa berikutnya. God bless you.